Nah, selamat datang di Fruit Miracle Class bersama saya kembali dengan Emilda Sihaloho. Kita kali ini belajar tentang sistem kelenjar endokrin gitu ya. Dan kita akan mengetahui lebih dalam lagi apa-apa saja organ yang terkait atau kelenjar yang terkait di dalam kelenjar ini, endokrin ini, dan apa efeknya jika kelenjar ini tidak berfungsi atau tidak dihasilkan dengan baik, apa efeknya bagi tubuh. Dan ketika kita belajar ini, kita sambil mendengar, lalu mencermatin, lalu mengevaluasi simptom-simptom yang ada pada tubuh kita ya, supaya nanti solusinya seperti apa kita bisa mengerti gitu. Nah, sekarang kita masuk kepada introduksi ini. Nah, kebanyakan nih penyakit atau simptom itu 75% terjadi karena gagal pada sistem endokrin, sistem kelenjar endokrin ini. Jadi banyak penyakit-penyakit itu, simptom-simptom itu muncul di permukaan itu karena 75% banyak yang gagal pada kelenjar endokrin ini, sistem kelenjar endokrin ini ya. Nah, sekarang kita mau melihat nih bahwa sistem kelenjar ini kerjanya seperti apa. Dia itu seperti master komputer disebutnya gitu ya. Master komputer. Jadi komputer yang masternya dan dia yang mengontrol banyak organ gitu ya. Banyak jaringan gitu, banyak sel dia yang mengontrol gitu. Nah, tapi ya banyak hal yang telah dilakukan salah terhadap sistem ini sehingga sistem ini juga yang paling sering diabaikan gitu. Selain sistem limpatik, nah sistem ini juga paling sering diabaikan atau tidak diperkenalkan fungsinya dan cara kerjanya gini. Nah, sistem kelenjar endokrin ini, dia itu memberitahu sel apa yang harus dilakukan sel, lalu setelah itu dia memberitahu sel bagaimana sel itu berfungsi melalui hormon-hormon. Jadi hormon-hormon itu seperti agent gitu ya. Jadi sistem inilah yang mengatur karena dia disebut master computer gitu ya. Dia yang mengatur dan memberitahu, "Hai sel, kamu harus begini nih" gitu. Nah, lalu dia mengasih tahu sel itu gitu kan. Lalu kamu harus melakukan ini dan itu ya gitu. Dia memberitahu sel itu gitu dan melalui hormon-hormon gitu ya dalam bagian ini. Nah, sekarang kita melihat klasifikasi kelenjar. Nah, sistem kelenjar endokrin ini punya dua jenis kelenjar. Nah, pertama kelenjar endokrin. Nah, kedua kelenjar eksokrin. Nah, kita sudah pernah mendengar kelenjar eksokrin ini di bagian pencernaan, sistem pencernaan, yaitu di bagian pankreas ya, bahwa pankreas itu menghasilkan dua kelenjar, satu kelenjar endokrin, satu lagi kelenjar eksokrin. Tapi yang lebih banyak di pankreas itu adalah kelenjar eksokrin gitu ya. Nah, sekarang kita masuk nih ke kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin supaya kita bisa melihat perbedaannya. Kelenjar endokrin itu disebut kelenjar endokrin karena kelenjar itu tanpa saluran. Tanpa saluran artinya dia mandiri di situ gitu kan. Kalau ke eksokrin itu dia pakai saluran dan dia ada di organ. Jadi terkait dengan organ berarti perlu ada saluran kan untuk nyambungin, ada perlu pipa gitu. Nah, sedangkan kelenjar endokrin ini enggak gitu. Misalnya pada pada leher di sini tuh ada namanya timus gitu kan, atau nanti tiroid gitu kan. Nah, di sini kelenjar tiroid itu mandiri nempel di sini gitu. Nah, itulah kelenjar endokrin. Nah, dia tanpa saluran. Lalu dia memproduksi sekresi internal, mengeluarkan yang bagian sekresi internal. Sekresi internal itu apa? Hormon gitu ya. Lalu steroid gitu. Nah, kolesterol gitu. Nah, itu sekresi-sekresi internal, enzim. Nah, itu sekresi internal gitu. Lalu melepaskan sekresi tersebut ke darah atau ke sistem limpatik. Ingat ya bahwa sistem darah itu, peredaran darah, sirkulasi darah itu dia tidak bisa bekerja sendiri. Dia butuh saudara, yaitu sistem limpatik gitu. Dan mereka sama mengerjakannya. Jadi di dalam menyalurkan darah, vitamin, nutrisi. Nah, sistem limpatik ini selain untuk sistem eliminatif, dia juga mengalirkan nutrisi gitu. Nah, berisi nutrisi. Nah, jadi dia melepaskan sekresi tersebut ke darah
dan juga atau ke sistem limfatik untuk disirkulasi ke seluruh tubuh gitu, untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, inilah tugas si kelenjar endokrin ini tadi, melepaskan sekresi internal tadi seperti hormon, enzim gitu kan, kolesterol untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, itu tentang endokrin. Lalu tentang eksokrin seperti apa? Nah, eksokrin ini kelenjar dengan saluran. Nah, dia memproduksi sekresi eksternal yang menjangkau sel epitelial secara langsung. Kita udah belajar ya jenis-jenis jaringan. Jaringan epitelial, jaringan konektif, baru jaringan muskular, jaringan syaraf gitu. Nah, sekarang dia memproduksi sekresi eksternal yang menjangkau sel epitelial. Sel epitelial ini yang muncul di permukaan gitu ya secara langsung gitu. Misalnya pada GI tract gitu kan, yaitu pada kelenjar ludah gitu. Karena ya nempel di bagian mulut gitu kan. Nah, itu. Jadi dia menjangkau itu, memproduksi sekresi eksternal yang menjangkau sel epitelial secara langsung. Contoh kelenjar ludah gitu. Nah, jadi kelenjar ludah itu bagian dari kelenjar eksokrin. Kalau hormon, enzim itu bagian dari kelenjar endokrin, mensekresi internal. Sedangkan yang eksternal itu ya kelenjar ludah. Nah, ini bagian dari pengertian serta introduksi tentang sistem kelenjar endokrin dan juga jenis-jenisnya. Berikutnya kita akan masuk kepada jenis-jenis kelenjar apa saja yang ada di dalam tubuh kita ya.